padamu. Hidupku hanya dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru selamatku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru pujiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Para pemirsa dan umat Tuhan yang berbahagia, kembali bersama saya Pastor Henry Rantanot dalam khotbah Minggu 5 April 2020 dengan tema kebersamaan yang berkualitas. Di akhir-akhir ini semua kita terasa sangat ketakutan. Kalau saya sedang berbelanja ke supermarket, saudara, kita takut untuk memegang troli. Kita takut berjumpa dengan orang. Ketakutan begitu mencekam kita. Dan kita tahu bersama, sudah banyak orang yang menjadi korban terpaparnya virus corona. Di hari-hari yang mencekam, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan ini, hanya ada satu jawaban di dalam kehidupan kita. Ada satu pengharapan di dalam setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu, kita akan kembali bersama-sama mempelajari tetap di dalam Kisah Para Rasul, khususnya Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32 sampai dengan 37. Dan saya akan membacakan hari ini khusus Kisah Para Rasul hanya ayatnya yang
ke Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32 saja sebagai ayat pokok dari pembahasan pada hari ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudara, betapa indahnya. Dan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi ketika itu tidak mudah untuk diubah paradigmanya, cara pandangnya. Tetapi tiba-tiba mereka berubah. Ada apa gerangan? Umat Tuhan yang berbahagia, saya sungguh saat ini mengundang kita semua, bagaimana kita melepaskan kekhawatiran dan ketakutan kita untuk mencapai iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata kebersamaan yang kita akan bahas pada hari ini tentu bukan berarti karena sekedar ada di tempat yang sama. Beberapa teman saya bersama saya sebelum terjadi virus corona ini, kami ada membuka toko. Para pedagang setiap hari ada bersama-sama di mall itu. Tetapi ternyata kebersamaan itu tidak memiliki kesehatian, tidak memiliki satu jiwa, satu tujuan. Bahkan justru para pedagang satu dengan yang lain itu saling menjadi kompetitor satu dengan yang lain. Kalau toko kami ramai didatangi orang, mereka justru iri hati. Dan mereka mencoba berbagai cara bagaimana menjatuhkan toko kami. Tapi luar biasanya, saya mau bagikan ini. Sebelum kami membuka toko, kami sudah berkomitmen, kami harus berdoa menyembah Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga sesudah kami tutup. Dan setiap hari kami lakukan seperti itu. Rupanya ketika mereka tidak suka di sebelah saya, dan ini bukan orang luar, tapi orang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, ternyata menjadi lawan. Karena dukun telah berpindah. Karena ketidaksukaan, karena kecemburuan, karena iri hati, maka mereka mencari jalan bagaimana supaya toko kami tutup. Dan kami dibukakan mata kami. Ada seorang yang selalu setiap sore datang untuk membacakan mantra-mantra dan musik-musik yang begitu menakutkan. Pada suatu hari di sore hari menjelang pukul 6, tiba-tiba teman saya ada di depan. Dia melihat seperti ada sesuatu benda yang ingin menghantam toko kami, karena toko kita itu dari kaca semuanya. Tetapi tiba-tiba meleset ke toko sebelah dan piam, hancur kaca dari toko tersebut. Saudara, di tengah-tengah bagaimanapun cara kekuatan dari manapun untuk menghancurkan, tetapi kalau ada Tuhan, kalau di dalam hati kita mencintai Tuhan, kalau kita percaya bahwa satu-satunya penopang dan penolong kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kita, maka Dia yang akan menolong. Dan puji Tuhan, toko kami tidak ada apa-apa, tidak mengenal sedikit pun. Tetapi kasihan memang sebelah toko kita akhirnya pecah dan dia harus memperbaikinya, dan tidak murah karena kacanya harus kaca yang tebal. Ini gambaran kebersamaan yang bukan berarti sama-sama ada di satu tempat. Kebersamaan juga bukan berarti melakukan hal yang sama. Barusan saya dapat berita bahwa Pak Gubernur begitu memiliki hati untuk berbagi kepada
orang-orang yang susah, khususnya online ya, mereka memberikan sembako. Dan sebelumnya memang harus, saya lihat ada kamar-kamar yang isolasi begitu, kemudian diantiseptik tubuhnya sehingga mereka lebih aman di tengah-tengah adanya wabah ya virus ini. Mereka ada bersama, tetapi apakah ada kesatuan hati dan kesatuan jiwa di dalam kebersamaan itu? Saya yakin ketika mereka mendengar bahwa Bapak Gubernur yang begitu baik hati ingin berbagi ya sembako dan lain-lain, mereka pasti duluan. Siapa lebih cepat lebih baik untuk mendapatkan sembako itu, sampai mungkin ya baku hantam mungkin ya, atau berribut di situ. Dan karena kita melihat di Facebook ya foto-foto yang begitu banyak orang. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, kita belajar di sini kebersamaan yang diajarkan di dalam kisah para rasul, bagaimana mereka diubah paradigmanya. Ternyata mereka mengalami Tuhan. Dan di tengah-tengah ketakutan virus ini, kita tidak tahu kapan virus corona ini berakhir. Sama-sama nggak tahu. Kita semua sudah dilarang oleh pemerintah untuk tidak ada gerombolan, tidak ada ibadah apapun agamanya, saudara. Tetapi bagi orang yang percaya pada Yesus, ibadah itu sendiri adalah ketika kita bisa mempersembahkan tubuh jiwa roh kita di hadapan Tuhan, menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Artinya Tuhan sendiri membimbing pribadi lepas pribadi, bukan satu gerombolan. Namun memang firman Tuhan juga katakan, jangan jauhkan dari ibadah-ibadah, agar semua kita saling menopang, saling menguji, saling mengimpartasi tentang kasih Tuhan, saling bisa menolong satu dengan yang lain. Sahabat-sahabat Tuhan yang kekasih, umat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita mau belajar bahwa bagaimana kita tetap berpegang pada iman kita. Saya teringat di dalam Wahyu 14 ayat 12, di tengah-tengah kita yang tidak bisa lagi ke mall bersama, kita harus ibadah di rumah-rumah, tetapi percaya Yesus ada di mana-mana tempat. Dia tidak terbatas ruang dan waktu, karena dia ada bersama saudara dan saya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita mau belajar hari ini beriman pada Tuhan. Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Firman Tuhan katakan, kalau kita penuh dengan hari-hari ini kecemasan, ketakutan, lalu kita melihat betapa dunia ini sudah mengalami krisis ekonomi, bagaimana perkembangan dari US dollar begitu cepat ya dibandingkan dengan rupiah. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir dan bagaimana bagaimana bangsa kita. Tapi yang kita bisa kerjakan adalah kita harus ada kesehatian, kita harus ada satu jiwa untuk datang kepada Tuhan. Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Saudara, apapun yang sedang ada terjadi di tengah-tengah dunia ini yang begitu mencekam, menakutkan, sampai-sampai kalau orang rumah keluar dari rumah pulang langsung kita semprot. Kalau sampai orang bilang begini, dulu yang disemprot binatang, serangga, sekarang manusia. Oh haleluya, ya kan? Dan
Kita semprot semua dengan antiseptik ya, supaya tidak ada kotoran virus. Tapi di situ saya belajar. Saya bilang sama anak-anak saya, dulu kalian malas mau mandi. Saya bilang sama anak rohani saya, sampai mereka ketawa waktu kita ada persekutuan tetapi lewat Zoom begitu ya, online ya. Karena mereka di Jakarta, saya di Manado ya, tapi saling sharing begitu. Saya bilang kalian ada yang malas gak mandi hari ini gak bisa lagi jorok ya, kotor. Kenapa? Rupanya Tuhan juga menegur di hari-hari ini bahwa kita adalah gerejanya Tuhan, kita adalah baiknya Tuhan. Maka kita harus menjaga dan merawat. Bayangkan kalau sebuah rumah tidak pernah disapu, kemudian bocor tidak pernah diperbaiki. Apa jadi? Apakah Tuhan mau tinggal di dalam rumah yang kotor, rumah yang rusak? Tidak, saudara. Oleh karena itu, Wahyu 14 ayat 12 ini luar biasa. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Sekali lagi, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Haleluya. Luar biasa firman. Oleh karena itu, saudara, ada satu buah pujian sebelum saya membahas lebih lanjut kebersamaan yang berkualitas ini. Apa maksudnya? Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Ya, satu buah pujian yang indah. Engkau ada bersamaku.
Saudara, jangan pernah ragukan bahwa Tuhan itu selalu bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Anugerahnya yang begitu besar yang melimpah kepada kita, selalu melindungi kita. Bahkan kita ada di bawah tempat sayap di dalam perlindungan tangan Tuhan. Kuasa darahnya menutup punggung saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, kebersamaan yang Tuhan minta, yang berkualitas, kebersamaan seperti apa? Saya akan mengundang setiap kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil, dan saya akan bawakan Mazmur 133 saudara, berbicara tentang kebersamaan. Saya akan bacakan nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, kalau kita dengar kata ziarah yang ada di sini, ziarah itu biasanya apa ya? Makam ya, kuburan. Tetapi rupanya ziarah itu yang dibahas dari bahasa Ibrani adalah ibadah. Wow. Kita biasanya kalau bilang ziarah, saya mau ziarah, biasanya ke kuburan. Ya. Tetapi justru Daud sedang berkata bahwa ibadah, nyanyian ibadah Daud kepada Tuhan, apa yang dia alurkan. Dia katakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tadi saya sudah katakan bahwa kebersamaan itu bukan berarti ada di tempat yang sama. Kebersamaan juga bukan sekedar berarti bahwa melakukan hal yang sama. Tadi saya sudah berikan contohnya. Dan Bapak Ibu, kita belajar di sini dikatakan bahwa apabila saudara-saudara diam bersama, saudara ini siapa maksudnya? Daud sedang berkata bahwa ini bukan bicara tentang jasmani, fisikal, bukan. Tapi dia sedang berbicara saudara-saudara di dalam touch kerohanian, spiritual. Sehingga saudara-saudara berkata bahwa seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi ini sungguh indah kalau dia bersama-sama, dia bersama-sama dengan rukun. Artinya dimanapun saudara beribadah, di rumah dimanapun, kita harus punya kesehatian, punya kesejiwaan untuk memuji, menyembah Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Daud mengajak kita untuk beribadah. Jadi katakan bahwa saudara-saudara, dia mengajak semua. Mengapa dia katakan begitu, saudara? Kita lihat bahwa kalau orang Yahudi ada hari raya, mereka harus kembali ke Yerusalem, saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun, bersamanya itu ketika beribadah, dan mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah, entah itu hari Paskah, entah itu Pondok Daud dan yang lain-lain. Nah, satu hal yang Daud mau katakan bahwa alangkah baiknya, sungguh waktu beribadah punya kesatuan hati, punya kesatuan jiwa untuk Tuhan, sungguh katanya tidak diragukan lagi artinya. Dia mempunyai kata yang tepat, sungguh, untuk meyakinkan bahwa inilah kebersamaan yang sungguh berkualitas, yang sungguh-sungguh memiliki kebaikan yang luar biasa dan indah. Tapi kalau saya pelajari, bukan kata indah sesungguhnya yang ada di sini, tapi menyenangkan. Jadi beribadah mempunyai satu kesatuan hati dan satu jiwa, itu sungguh baik dan menyenangkan. Kalau indah itu kita lihat ya, bunga ini indah. Tapi kalau menyenangkan itu kita rasakan, kita nikmati, begitu menyenangkan. Kalau baik belum tentu menyenangkan, begitu ya. Contohnya kalau kita disiplin ya, anak didisiplinkan oleh orang tuanya, baik.
baik. Tapi bagi anak menyenangkan nggak? Enggak. Ibrani 12 waktu Tuhan bilang apa? Aku akan mengajar anak-anakku karena Tuhan Bapa mengasihi, supaya tidak menjadi anak-anak gampang. Sungguh baik mendisiplinkan, tapi tidak menyenangkan. Tapi di sini kita belajar bahwa semua orang diam bersama. Kalau diam bersama, satu dengan yang lain itu akur gitu ya, tidak bermusuhan, senang ya. Tapi kalau diam bersama, lagi berantem, lagi musuhan, nggak enak juga. Ya saudara ya. Jadi yang dimaksudkan di sini kebersamaan, yaitu yang sungguh-sungguh hati, pikiran, dan jiwa kita tertuju hanya untuk menyenangkan Tuhan, tertuju hanya untuk kepentingan Tuhan. Dan katakan di sini, kalau kita punya berdiam dengan saudara-saudara sehati, sepikir, setujuan, ya sejiwa, itu sungguh mendapatkan keindahan, mendapatkan kebaikan dan menyenangkan, dan kita boleh menjadi umat yang rukun. Di sini kita belajar juga bahwa hari-hari ini Tuhan sedang melatih kita untuk kita belajar rukun. Sehingga hari-hari ini kita akhirnya kembali melihat tidak ada satupun yang bisa menyombongkan diri. Kalau dulu saya punya kawan ya, uangnya banyak. Di tahun 98 ada kerusuhan ya. Karena uangnya banyak, dia bilang, aku mau kabur aja. Punya uang kok, betul nggak? Dia pergi ke tempat yang nyaman, ya. Dia pergi tempat yang dia anggap bahwa bisa mendatangkan keselamatan bagi dia. Tapi hari ini kita mau pergi kemana? Punya duit banyak, di seluruh dunia sedang mengalami ketakutan yang sama. Kita disadarkan oleh Tuhan, lepaskan kesombongan. Rupanya duit tidak membawa kita keselamatan. Materi tidak membawa kita keselamatan. Hari-hari ini juga sering ya di YouTube, di FB, Instagram ya, mereka masukkan apa? 666. Oh, habis ini kesudahannya datang 666. Oh, jangan takut lagi. Yang saya heran, kalau saya lagi menyembah Tuhan, Tuhan bilang begini, virus corona nggak kelihatan. Enggak Tuhan, tapi kok ketakutan. Aku nggak kelihatan tapi nggak pernah takut. Orang yang selalu berdoa, datang hari Minggu beribadah, tidak pernah takut sama Tuhan. Hari ini Tuhan sedang memperlihatkan kenapa takut kepada roh iblis jahat itu yang tidak mendatangkan keselamatan, tetapi aku, kata Tuhan, yang tidak bisa kau lihat, yang mengasihi engkau. Hari ini kau harus takut dan lebih takut kepada aku. Saudara, waktu saya membaca Mazmur 2, nanti kita kembali di Mazmur 133. Mazmur 2 katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Oh saudara, waktu saya baca ini saya sungguh takut. Saya sungguh takut, saya sudah di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni umatmu Tuhan, yang tidak pernah mengenal engkau, yang tidak pernah mengalami engkau, sehingga hal ini boleh terjadi. Lihat dunia sekarang bertekuk lutut, mereka berdoa bersujud kepada Tuhan, memanggil nama Yesus, memohon pertolongan Tuhan. Saudara, semua harus terjadi karena Tuhan ingin kembali orang-orang yang dicalon-calonnya berbalik kepada Tuhan. Tuhan ingin ada kebersamaan dengan Tuhan, ada kebersamaan dengan seluruh umat Tuhan, untuk punya kesehatian, kesejiwaan, untuk tidak menganggap bahwa dia lebih penting, dia lebih hebat, dia lebih kaya, dia punya segalanya, tapi semua kita mengakui Tuhan yang punya. Amin, saudara. Oleh karena itu dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya dia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Oh Tuhan, terima kasih.
kasih buat firman ini. Kita di hari-hari ini diajar untuk berhitung kepada Tuhan, untuk takut dan lebih gentar kepada Tuhan, untuk sujud di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu peringatan buat saudara dan saya. Dan dikatakan di dalam, kembali kita ke Mazmur 133, saudara. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Ini merupakan ayat yang populer ya, ayat yang sudah menjadi puji-pujian, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara, Tuhan menginginkan, dikatakan di sini seperti minyak yang baik. Minyak apa di atas kepala? Coba, ada yang bisa bayangkan minyak apa yang ditaruh di kepalanya Harun, ditaruh di kepala? Minyak apa, saudara? Minyak ini lambang satu minyak yang sungguh-sungguh dikatakan berharga. Karena kalau kita baca di dalam Keluaran 30, saudara, minyak ini punya ramuan secara khusus, punya ramuan secara spesial, sehingga dia harus ditimbang, tidak boleh ada yang salah, dan ramuannya harus tepat, dan tidak boleh ada seorang pun memakai minyak ramuan ini selain Harun atau dipakai untuk perkakas di rumah Tuhan. Kalau ada yang memakainya, maka Tuhan akan membinasakan orang itu. Sudah kita lihat betapa berharganya minyak yang ditaruh di Harun untuk pentas bisa seorang imam yang bernama Harun. Artinya Tuhan sedang memberi tahu kepada kita bahwa ketika ada kebersamaan, kesehatian, sejiwa bersama-sama orang kudus Tuhan, Tuhan katakan hari-hari ini perhatikan di sini, harus bertekun, ada ketekunan untuk mencari Tuhan dan melakukan perintah Tuhan serta beriman kepada Yesus. Oleh karena itu, dia ingatkan bahwa Tuhan selalu menaruh minyak di atas kepala kita, tanda kita orang-orang yang berharga, tanda kita biji matanya Tuhan yang sungguh dia ingini. Dia ingin kecap kita, dia ingin menikmati kita, saudara. Hari ini saya sungguh mengundang setiap kita untuk berbalik kepada Tuhan dari jalan-jalan kita yang jahat. Hari ini saya sungguh rindu untuk setiap kita bertobat. Kita tidak tahu Yesus datang kapan, waktunya kita tidak tahu, tapi kita tahu bahwa Yesus katakan, aku akan datang apabila firman-Ku telah disampaikan sampai di ujung-ujung bumi. Saudara, saya berharap setiap kita yang mendengar firman hari ini bukan sekedar mendengar seperti hari-hari sebelumnya, tetapi sungguh kita memahami dan meminta untuk mengenal sang firman yang memiliki perkataan sabda Tuhan ini, sehingga kita mengerti bagaimana baiknya Tuhan menaruh minyak, tanda kita berharga, tanda kita diberkati, dilindungi oleh Tuhan, seperti Harun yang ditasbihkan, dan tidak ada minyak itu boleh dipakai oleh orang lain. Kita orang-orang yang dipilih, kita orang-orang yang dipilih, maka Tuhan katakan kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara, meleleh ke janggut, artinya janggut itu di sini ya, di sini, ini, di sini janggut, di sini cambang ya. Jadi minyak itu meleleh dari kepala ke kiri dan ke kanan cambang baru ke janggut, begitu ya. Kemudian turun ke leher dan jubahnya Harun. Artinya apa? Kalau kita mempunyai kebersamaan yang berkualitas, artinya orang tersebut diberkati, dia tahu berharga di mata Tuhan, maka dia harus turun menjadi berkat buat orang lain. Dia harus mengalirkan minyak itu yang datang dari Tuhan untuk dialirkan kembali kepada sesama. Oleh karena itu kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama. Itu tanda kita milik kepunyaan Tuhan. Itulah kebersamaan yang berkualitas yang Tuhan mau. Ada satu integritas, ada satu kerjasama, integritas yang tinggi di dalam pikiran, perkataan dan hati kita hanya satu tujuan, satu pendapat, yaitu mengasihi Tuhan, dan tujuannya itu untuk menyenangkan Tuhan dan kepentingan Tuhan saja. Oleh karena itu saudara,
minyak ini kita harus juga mengalirkannya untuk orang lain. Siapa yang lebih? Siapa yang merasa lebih punya? Hari-hari ini, mari kita berikan hati kita untuk mengulurkan tangan menjadi berkat bagi orang yang sungguh dalam keadaan kesulitan. Dan saya bersukacita banyak orang sudah memulai hal ini. Bagaimana dengan saudara di rumah? Saya sungguh mengundang, mari, jangan kita berdiam. Jangan kita sia-siakan waktu yang sisa yang ada. Kita nggak tahu hari ke depan. Ada satu anak telepon saya bertanya begini, Ibu, banyak sekali pendeta yang meninggal, pastor-pastor yang meninggal. Di YouTube ada puluhan orang. Apakah Tuhan tidak melindungi mereka? Saudara, ini bukan satu pertanyaan. Yang beriman kepada Yesus, tidak seorang pun boleh orang yang lain. Cara Tuhan memanggil kita berbeda-beda. Kalau kita hidup hari ini, kita masih dipercaya. Artinya kita masih punya tugas yang Tuhan masih percayakan, bahwa kita harus memberitakan kebaikan Tuhan. Kita harus menjadi saksi hidup bagi Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, saudara. Oleh karena itu kita jangan menyia-nyiakan waktu. Kita harus bersiap-siap, saudara. Marilah kita punya kebersamaan yang berkualitas, bukan saja di keluarga. Dan hari-hari ini, saudara, kalau engkau ada di rumah, jikalau suami istri yang selama ini tidak pernah bersatu, tidak memiliki lagi kasih, saya sungguh-sungguh sebagai abdi Tuhan mengundang setiap keluarga, mari pulihlah keluargamu, pulihlah hubunganmu suami istri, bertekuk lututlah di bawah kaki Tuhan, karena hanya Dialah tempat perlindungan kita. Biarlah setiap keluarga boleh bertobat datang pada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang boleh sombong katakan aku benar, engkau salah. Tapi mari relakan hati kita. Kita rendahkan diri kita untuk bersama-sama berpegangan tangan. Masing-masing keluarga buatlah mesbah kebersamaan yang punya kesehatian dan kesedihan untuk menyanjung, menyembah, memuji Tuhan, mengagungkannya dan bersyukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur ini mendatangkan mujizat demi mujizat. Haleluya. Bapak Ibu, dikatakan di sini seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah berkat-berkat akan dilimpahkan. Saudara, dari Hermon itu kalau pernah ke sana itu lambang super kesemuran. Kenapa, saudara? Hermon itu es ya, es batu ya kalau di musim dingin ya. Tetapi banyak pohon-pohon dan pohonnya nggak mati. Ya, Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, ketika gunung Hermon ini, saudara, di musim kemarau, gunung Hermon ini akan mencair dan airnya akan lari ke sungai Yordan. Sungai Yordan itu tempat di mana bangsa Israel ada, dan sehingga mereka tidak kekeringan, dan air ini lambang kehidupan. Ini luar biasa. Dan Tuhan katakan bahwa seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa kita yang memiliki kesatuan hati, kesatuan jiwa sebagai umat Tuhan, untuk bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, memohon pertolongan, memohon ampun, dan bertobat kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita berteriak, berdoa pada Tuhan, maka semua akan dipulihkan, termasuk negeri kita dipulihkan, bangsa kita yang kita kasih, Indonesia. Bapak Ibu Saudara, kita meminta kepada Tuhan untuk tangan Tuhan yang melingkupi bangsa ini, tangan Tuhan yang melingkupi kota Manado, kota Jakarta, dan seluruh kota-kota di Indonesia, sehingga Tuhan memberikan kemurahan, kasih karunia dan pengampunannya bagi saudara dan saya. Dan ketika lambang Hermon ini
lambang satu kesuburan, di mana dia selalu mengalirkan air ya dari bukit es itu mencair dan memberikan kehidupan sampai di sungai Yordan sehingga bangsa Israel tidak mati kekeringan. Disitulah lambang kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Artinya apa? Tuhan yang memberi berkat. Kita seringkali meminta berkat, datang ke gereja minta berkat, tapi hari-hari ini Tuhan katakan, aku yang meminta berkat, datang kepada aku, kepada orang yang mengasihi Tuhan, kepada orang yang berlindung kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, jangan takut kalau engkau melakukan perintah Tuhan dan beriman kepada Yesus. Maka yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita kembali bahwa arti dari Gunung Hermon ini artinya bahwa katakan bahwa ke atas gunung-gunung Sion, di situ artinya Tuhan ingin berperkara terhadap pribadi lepas pribadi. Karena berkat itu akan dicurahkan kepada pribadi lepas pribadi. Dan hari ini saya berkata, bagi setiap saudara yang mau kembali, mau bernasar kepada Tuhan, engkau mau katakan, aku mau Tuhan, aku mau berbalik kepada Engkau, mau hidup di jalan-jalan-Mu, aku mau melakukan kebenaran-Mu, aku tidak mau menyakiti Tuhan, aku mau kembali kepada firman-Mu, dan firman-Mu menjadi kesukaan bagiku. Buatlah aku haus akan Engkau, aku mau berlindung kepadamu. Hari ini saya katakan, Tuhan menopang dan menolong, Tuhan melindungimu, Tuhan yang mengasihimu, membawa engkau, dan engkau ada di bawah kepak sayapnya, untuk dibawa terbang oleh Tuhan, melihat kasih Tuhan, dan melingkupi dari luar dari pikiran manusia, untuk kita ada di bawah perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu, Tuhan yang memerintahkan berkat itu. Oleh karena itu, di hari-hari ini, buang ketakutanmu, tapi takutlah dan dengarlah pada Tuhan. Bersujudlah datang kepada Tuhan, bertobatlah, karena waktu Tuhan memang tidak lama. Waktu Tuhan sudah dekat, walaupun tidak tahu kapan waktunya. Saya mengucap syukur buat kesempatan ini, dan saya percaya firman ini hari ini menegur saudara dan saya untuk kita kembali kepada Tuhan, dan kita menerima berkat-berkat yang dialirkan kepada kita. Maka Kisah Para Rasul berkata bahwa orang-orang tidak ada yang tidak mengakui bahwa mereka punya kekayaan mereka sendiri, tetapi semua mereka kumpulkan dan mereka katakan milik bersama-sama. Mereka punya kesehatian, mereka punya kesejiwaan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Engkau Bapa yang luar biasa. Tuhan, tak henti-hentinya kami melihat betapa Engkau dengan panjang dan sabar menantikan setiap jiwa untuk datang takut di hadapan Tuhan, bersujud berdoa, menyembah dan memuji-Mu, mengagungkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja yang mulia, sebagai kekuatan kami satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya pengharapan kami. Dan saat ini ya Bapa, Engkau lihat setiap hati yang menangis di hadapan Tuhan, yang mau kembali ke jalan-jalan Tuhan. Biarlah Engkau jamah Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mengampuni dan memberkati setiap jiwa Tuhan. Karena hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami tidak tahu lagi jalan mana yang harus kami lalui, jalan mana yang harus kami tempuh. Tapi kami tahu hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh karenanya Tuhan, api-Mu sungguh Tuhan berdoa untuk setiap rumah tangga saat ini Tuhan. Biarlah mereka yang ada di dalam rumah,
Mereka memiliki kebersamaan yang berkualitas, yaitu memiliki kesehatian dan kesejiwaan untuk mempunyai satu tujuan, satu kerjasama, yaitu memuji menyembah Tuhan dengan bergandengan tangan. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, ketika Engkau melihat ada mesbah-mesbah dalam rumah tangga keluarga anak-anakmu Tuhan, maka Engkau melalukan dari semua sakit sampah dan segala virus, termasuk virus corona, di dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau Tuhan yang memerintahkan berkat atas kehidupan keluarga anak-anakmu Tuhan. Biar kami juga umat memiliki kesatuan hati hari-hari ini, untuk senantiasa berdoa, untuk tujuan yang sama, untuk melakukan hal yang sama di hadapan Tuhan. Serentak kami berdoa, walaupun kami ada di tempat yang berbeda-beda, tapi kami mempunyai satu hati, memohon pertolongan pengampunan Tuhan dan pemulihan Tuhan di mana kami ada, di kota-kota dan seluruh negeri yang kami kasihi, yang Tuhan tempatkan kami ada di dalamnya, yaitu Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berkati Bapak Jokowi, berikan hikmah dan datang daripadamu, dari seluruh pemerintah-pemerintah yang ada, sehingga mereka boleh cekatan Tuhan dengan tepat, dengan cepat Tuhan menangani semua virus ini Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, para dokter, perawat dan seluruh tim. Oh Tuhan, berikan mereka Tuhan kekuatan, kasih-Mu, kesabaran Tuhan, sehingga Tuhan Engkau juga memperlengkapi dia dengan senjata-Mu ya Tuhan, untuk meringai semua virus-virus yang ada, dan Kau berikan kuasa darah untuk bungkus mereka Tuhan, sehingga mereka adalah perlindungan tangan Tuhan untuk menolong Tuhan orang-orang yang terpapar dari virus corona. Oh Tuhan, berkati rumah sakit ya Tuhan, tempat di mana Tuhan mereka merawat anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati sehingga semua udara di sana Tuhan bersihkan dan mempercikan darah Yesus Kristus di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, nama-Mu berkuasa, nama-Mu menyembuhkan, nama-Mu memulihkan, nama-Mu ya Tuhan yang membangkitkan Tuhan, kasih dan kuasa di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Dan Engkaulah Tuhan satu-satunya tempat tujuan hidup kami, kepada-Mu lah kami beriman. Kami serahkan Tuhan seluruh umat Tuhan yang ada di rumah, di dalam segala masalah, di dalam segala peristiwa apapun yang mereka alami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan, umat Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita telah selesai beribadah pada Minggu 5 April 2020. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Para pemirsa dan umat Tuhan yang berbahagia, saya mengucap syukur atas segala anugerah dan kemurahan Tuhan pada kesempatan pada hari ini. Dan teruslah kita bersama-sama berdoa, dan saya percaya oleh karena anugerah Tuhan, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Saksikan kembali ibadah kita di minggu depan, dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.